Dua hati yang sama-sama berada di persimpangan hidup. Yang satu mencoba bangkit dari luka. Yang lain berusaha melawan tekanan keluarga. Mereka belum saling mengenal, belum saling melihat. Namun kota sebesar Shanghai seringkali mempertemukan orang-orang yang tak pernah menyangka jalannya akan bersinggungan. Sore itu di sebuah restoran elegan di pusat Shanghai, Xiaonan duduk berhadapan dengan sahabat lamanya, Jialing. Restoran itu terkenal mahal, tetapi Xiaonan tampak tidak benar-benar menikmati makanannya. "Aku lelah ditekan soal pernikahan," keluh Xiaonan pelan. Jialing menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu tersenyum miring. "Kalau begitu, berhentilah mencari wanita di lingkaran sosial keluargamu. Mereka tahu siapa kamu. Tentu saja mereka bersikap manis. Maksudmu? Cobalah berpura-pura jadi orang biasa, bahkan terlihat miskin." Jialing mencondongkan tubuhnya, dekati beberapa wanita. Kalau mereka membuang muka, maka tinggalkan. Tapi kalau ada yang tetap baik dan menghargaimu, mungkin dialah yang layak kamu perjuangkan. Xiaonan terdiam. Ide itu terdengar konyol, namun masuk akal. Beberapa hari kemudian, ia benar-benar melakukannya. Ia meninggalkan mobil mewahnya, mengenakan pakaian sederhana, bahkan sedikit kusut. Jam tangan mahalnya ia simpan. Rambutnya dibiarkan tanpa gaya rapi seperti biasanya. Penampilannya kini lebih mirip pria pekerja biasa daripada pewaris keluarga konglomerat. Ia mencoba mendekati beberapa wanita di kafe, taman, bahkan pusat perbelanjaan. Namun hasilnya mengecewakan. Seorang gadis menatapnya dari ujung kepala hingga kaki sebelum berbicara sinis. "Maaf, aku tidak tertarik." Yang lain bahkan berpura-pura menerima telepon agar bisa pergi darinya. Ada juga yang terang-terangan berbicara, "Cari wanita yang selevel denganmu saja." Setiap penolakan itu justru membuka matanya. Jadi beginilah rasanya dipandang rendah, gumamnya suatu malam. Hingga suatu sore, takdir membawanya ke sebuah kedai teh kecil yang hangat dan ramai. Di sana, Nian-Nian dan Bing Yu sedang duduk menikmati minuman setelah seharian berjalan-jalan. Tawa mereka terdengar ringan. Tanpa sengaja, Xiaonan menyenggol kursi hingga hampir menjatuhkan gelas Nian-Nian. "Maaf," katanya cepat, sedikit canggung. Nian-Nian menoleh. Bukannya marah, ia justru tersenyum lembut. "Tidak apa-apa, untung tidak tumpah." Xiaonan terdiam sejenak. Senyum itu tulus. Tidak ada tatapan meremehkan, tidak ada penilaian dari penampilannya yang sederhana. Lihat Xiaonan berdiri kikuk, Nian-Nian bahkan berkata, "Kalau mau duduk, di sini masih ada kursi kosong." Bing Yu mengangkat alis, mengamati pria di depan mereka, tetapi tidak berkata apa-apa. Xiaonan duduk perlahan. Untuk pertama kali sejak menjalankan misi konyol itu, ia merasa diperlakukan seperti manusia biasa, bukan sebagai pewaris, bukan sebagai pria miskin, hanya sebagai sesuatu yang kebetulan bertemu orang lain. Mereka mulai berbincang ringan tentang cuaca, tentang wisata, tentang betapa luasnya kota Shanghai. Dan selama percakapan itu, Xiaonan menyadari sesuatu. Nian-Nian tidak pernah sekalipun menanyakan pekerjaannya, tidak menilai pakaiannya, tidak menunjukkan sikap meremehkan. Tatapannya jernih, sikapnya sopan, dan senyumnya menenangkan. Di dalam hati Xiaonan, sesuatu bergerak perlahan. Mungkin, pikirnya, akhirnya aku menemukan seseorang yang berbeda. Tanpa ia sadari, di hadapannya duduk seorang gadis yang juga sedang memulai hidup baru. Takdir, sekali lagi, mulai menenun benang-benang halus yang mempertemukan dua hati. Yang belum tahu bahwa pertemuan sederhana di kedai teh itu akan mengubah segalanya. Langit Shanghai mulai menggelap. Lampu-lampu kota menyala satu persatu, memantul indah di permukaan jalan yang sedikit basah oleh embun malam. Di depan kedai teh, Xiaonan berdiri sambil melirik ponselnya. "Maaf, sepertinya aku harus pergi. Ada pesanan penumpang," ujarnya sambil tersenyum tipis. Kini ia benar-benar menyamar sebagai tukang ojek online lengkap dengan jaket sederhana dan helm yang sedikit usang. Nian-Nian mengangguk sopan.
Hati-hati di jalan. Bing Yu yang sejak tadi mengamati hanya menatap Xiao Nian sekilas sebelum akhirnya ikut berdiri. Kami juga harus kembali ke penginapan. Mereka pun berpisah. Namun tak satu pun dari mereka menyadari bahwa malam itu belum akan berjalan tenang. Beberapa jam kemudian, setelah beristirahat sebentar, Nian Nian dan Bing Yu memutuskan pergi ke sebuah kafe yang ramai namun nyaman di pusat kota. Musik lembut mengalun, aroma kopi memenuhi udara, dan suasana terasa hangat. Nian Nian sedang menyesap minumannya ketika tiba-tiba seseorang berdiri di hadapannya. Suara yang sangat ia kenal terdengar. Nian Nian, ternyata kamu ada di sini. Aku sudah lama mencarimu, dan tak kusangka kamu berada di Shanghai. Itu adalah Jingli, pria yang pernah menghancurkan hatinya. Nian Nian menatapnya dingin. Sorot matanya tidak lagi penuh luka melainkan ketegasan. Memangnya kenapa jika aku ada di Shanghai? Jawabnya sinis. Jingli terlihat gugup, namun berusaha tersenyum. Aku datang untuk menjelaskan. Apa yang terjadi waktu itu hanya hilaf. Aku tidak melakukannya dengan sadar. Aku menyesal. Bing Yu yang duduk di samping Nian Nian langsung berdiri dengan emosi meluap. Kamu bajingan. Dengan suara keras, membuat beberapa pengunjung menoleh. Kenapa kamu selalu mengusik hidup Nian Nian? Sudah jelas kamu yang berselingkuh. Jingli mencoba membela diri. Aku hanya ingin memperbaiki semuanya. Memperbaiki? Bing Yu tertawa sinis. Dengan alasan murahan seperti itu, perdebatan pun pecah di dalam kafe. Suasana yang tadinya tenang berubah tegang. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, sementara Jingli tetap bersikeras meminta kesempatan kedua. Nian Nian berdiri perlahan. Aku sudah selesai dengan kamu, ucapnya tegas. Kesalahanmu bukan kecelakaan. Itu pilihan. Kata-katanya membuat Jingli terdiam sejenak. Namun di sudut kafe itu, seseorang tanpa sengaja menyaksikan semuanya. Jiang Li, sahabat Xiao Nan yang kebetulan sedang duduk bersama klien, mengenali wajah Nian Nian. Ia teringat cerita Xiao Nan tentang gadis yang bersikap baik padanya meski ia terlihat miskin. Ia segera mengirim pesan cepat. Nan, gadis yang kamu ceritakan, dia sedang ribut di kafe pusat Bun. Sepertinya ada pria yang mengganggunya. Pesan itu membuat Xiao Nan yang sedang menunggu pesanan ojek langsung menegang. Tanpa berpikir panjang, ia menyalakan motornya. Mesin meraung pelan saat ia melaju cepat menyusuri jalanan malam Shanghai. Angin malam menerpa wajahnya, tetapi pikirannya hanya tertuju pada satu hal Nian Nian. Motor ojek online itu melaju cepat membelah jalanan malam Shanghai. Xiao Nan menggenggam setang lebih erat dari biasanya. Entah mengapa, dadanya terasa gelisah sejak menerima pesan dari Jiang Li. Di dalam kafe, suasana semakin memanas. Jing Li yang merasa dipermalukan mulai kehilangan kendali. Dengan wajah memerah, ia tiba-tiba mencengkeram pergelangan tangan Nian Nian. Kamu ikut denganku sekarang, bentaknya. Beberapa pengunjung terkejut, namun tak ada yang benar-benar turun tangan. Jing Li dengan lantang berkata, dia tunanganku. Ini urusan pribadi. Dua pria yang sejak tadi duduk tak jauh dari sana teman Jing Li bangkit berdiri, seolah siap mendukungnya. Nian Nian berusaha menarik tangannya. Lepaskan aku. Bing Yu tidak tinggal diam. Ia berdiri di depan Nian Nian, mendorong dada Jing Li. Berhenti menyentuh dia. Kalian sudah tidak punya hubungan apa-apa. Namun emosi Jing Li memuncak. Tanpa pikir panjang, ia menampar Bing Yu dengan keras. Suara tamparan itu menggema di dalam kafe. Nian Nian membeku. Matanya melebar, tubuhnya gemetar. Jiang Li yang menyaksikan kejadian itu akhirnya tak tahan lagi. Ia maju dan langsung memukul Jing Li hingga pria itu terhuyung. Apa kau sudah gila? Teriak Jiang Li. Namun dua teman Jing Li segera menyerbu. Jiang Li didorong dan dipukul bertubi-tubi. Kursi terjatuh, meja bergeser, suasana berubah kacau. Di tengah kekacauan itu, Jing Li kembali menarik tangan Nian Nian dengan kasar. Aku bilang ikut denganku. Air mata mulai menggenang di mata Nian Nian.
Trauma masa lalu seakan kembali menghantamnya. Tepat saat itu pintu kafe terbuka keras. Xiaonan masuk dengan napas memburu, masih mengenakan jaket ojek online dan helm di tangannya. Matanya langsung menangkap pemandangan di depan. Nian-Nian ditarik paksa, Jiangli dikeroyok. Tanpa ragu, ia melangkah maju. Satu pukulan keras mendarat di wajah Jingli, membuatnya terjatuh ke lantai. Dua pria lainnya mencoba serang, tetapi Xiaonan bergerak cepat. Ia menangkis, mendorong, dan membalas pukulan mereka hingga keduanya tersungkur. Keributan itu membuat beberapa orang akhirnya memanggil petugas keamanan. Jingli yang kesakitan hanya bisa menatap penuh amarah sebelum akhirnya ditahan oleh penjaga kafe. Nian-Nian berdiri terpaku. Tubuhnya gemetar hebat. Xiaonan segera menghampirinya. "Tidak apa-apa, kamu sudah aman," ucapnya lembut. Berbeda dari ekspresi kerasnya beberapa detik lalu. Nian-Nian menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia masih ketakutan. Napasnya tak teratur. Xiaonan melepas jaketnya dan menyelimutkan ke bahu Nian-Nian. "Aku di sini. Tidak ada yang akan menyentuhmu lagi." Suara itu tenang, meyakinkan. Untuk pertama kali malam itu, Nian-Nian merasa sedikit aman. Ia tidak tahu bahwa pria yang berdiri di depannya bukanlah sekadar tukang ojek online biasa. Dan Xiaonan masih menyimpan identitas aslinya rapat-rapat. Yang ia tahu hanya satu. Melihat Nian-Nian hampir disakiti membuat hatinya bergejolak lebih kuat daripada apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Bersambung, untuk kelanjutan ceritanya akan menyusul di hari Jumat dan Minggu. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan.